Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumeni S. Nomor induk mahasiswa 19 2808055, salah satu mahasiswi semester 3 Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selain itu, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aspek, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Ibu Ismayanti MM, yang telah memberikan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri atas 5 poin, yaitu yang pertama konsep sistem, yang kedua konsep data, yang ketiga konsep informasi, yang keempat konsep akuntansi, dan yang terakhir atau yang kelima konsep Sistem Informasi Akuntansi. Berikut adalah PowerPoint yang telah saya buat mengenai 5 poin yang saya sebutkan tadi. Poin pertama yaitu konsep sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung sama lain, dan terpadu. Kemudian, salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama yang menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan atau input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, sistem penjualan terdiri dari sistem pemesanan, sistem pengiriman, sistem penagihan, sistem penerimaan kas, dan lain-lain. Selanjutnya, poin kedua yaitu konsep data. Data adalah sekumpulan fakta yang dikumpulkan, direkam, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi. Dalam sebuah bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data, seperti kegiatan yang terjadi, sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, bisnis perlu mengumpulkan data mengenai penjualan. Nah, di dalam data mengenai penjualan tersebut dimuat tanggal, jumlah, dan total. Sumber daya yang dijual. Data yang ada dalam sumber daya yang dijual tersebut dimuat barang atau jasa, kuantitas yang terjual, dan harga satuan, serta orang-orang yang berpartisipasi atau pelanggan dan penjual. Selanjutnya, poin ketiga yaitu konsep informasi. Definisi dari konsep informasi yaitu hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa karakteristik kualitas dari informasi, yaitu yang pertama relevan, artinya informasi mampu mengurangi ketidakpastian. Yang kedua yaitu terpercaya, artinya informasi bebas dari kesalahan serta objektif. Yang ketiga lengkap, artinya tidak ada aspek penting yang dihilangkan. Yang keempat tepat waktu, artinya tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima mudah dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam format tersebut mudah dipahami. Yang keenam, dapat diverifikasi, yang artinya jika informasi disimpulkan oleh dua orang ahli akan menghasilkan simpulan yang tepat. Adapun manfaat dari informasi yaitu yang pertama mengurangi ketidakpastian, yang kedua keputusan yang lebih baik, yang ketiga peningkatan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan kegiatan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan informasi yaitu informasi overload.
Informasi overload ini terjadi ketika batas-batas itu dilewati yang menghasilkan penurunan kualitas, pengambilan keputusan, dan peningkatan biaya penyediaan informasi tersebut. Selanjutnya, hal yang berkaitan dengan informasi ini yaitu nilai informasi. Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi dikurangi biaya untuk memproduksinya. Dan yang terakhir, hal yang berkaitan dengan informasi yaitu biaya. Biaya adalah waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi. Biaya dan manfaat informasi bisa sulit dihitung dan sulit untuk menentukan nilai informasi sebelum diproduksi dan digunakan. Nilai informasi diharapkan dihitung seefektif mungkin sehingga biaya untuk menghasilkan informasi tidak melebihi dari manfaatnya. Sebagai gambaran dari konsep informasi ini yaitu misalnya seorang calon investor yang berniat untuk membeli saham PT X, dia berusaha mencari informasi selengkap-lengkapnya dengan mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut pada masa sebelumnya dan data-data mengenai rencana pengembangan PT X ke depannya. Selain itu, calon investor tersebut mencari juga fakta-fakta yang berhubungan dengan perusahaan tersebut dari informasi yang dia percaya. Setelah informasi yang dimilikinya dirasa cukup, barulah calon investor tersebut memutuskan apakah akan benar-benar membeli saham PT X atau tidak dengan berbekal informasi yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, poin keempat yaitu konsep akuntansi. Menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Sedangkan menurut Chieso et al. Tahun 2010 mendefinisikan akuntansi yaitu sebuah proses yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua pencatatan, dan yang ketiga pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. Adapun konsep dasar akuntansi yaitu rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep akuntansi ini sangat penting agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Secara umum, konsep dasar akuntansi ini menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktik akuntansi. Ada beberapa rumusan dasar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu yang pertama kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi berarti data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas menyebutkan unit atau perusahaan yang dilaporkan. Yang kedua yaitu kesinambungan perusahaan. Konsep ini mengasumsikan umur yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan ini didirikan untuk terus melanjutkan usahanya dan tidak dibubarkan. Yang ketiga yaitu periode akuntansi. Periode akuntansi ini berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan untuk perusahaan yang berkesinambungan dan dibagi ke dalam periode dengan bentuk laporan keuangan. Yang keempat yaitu pengukuran dalam nilai uang. Pengukuran dalam nilai uang, informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki keseragaman bahasa yaitu nilai uang. Konsep ini menghendaki penggunaan uang sebagai denominator umum dalam pengukuran harta, utang, dan perubahan. Yang kelima yaitu harga perolehan dasar akuntansi. Harta kekayaan yang diperoleh haruslah dicatat pada perolehannya. Yang keenam yaitu penetapan pendapatan dan biaya. Yang ketujuh konsistensi konsep dasar akuntansi. Yang kedelapan objektivitas dan materialitas. Yang kesembilan konservatisme dan realisasi. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh pernyataan terbuka. Selanjutnya yaitu inti dari materi sistem informasi akuntansi atau poin kelima.
Menurut Bodnar dan Hopwood pada tahun 1998 mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan ini akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Wilkinson pada tahun 2000 mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi. Pengertian sistem informasi secara umum yaitu suatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi ini merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengelola data transaksi seluruh aktivitas yang ada. Dalam sistem informasi manajemen, seluruh data organisasi, baik itu data keuangan maupun non-keuangan, dikelola untuk dijadikan informasi bagi seluruh tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini ada 3, yaitu manajemen puncak, menengah, dan bawah, dalam membantu pengambilan keputusannya. Sedangkan informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi ini pada umumnya dibagi menjadi 5 subsistem atau siklus utama, yaitu yang pertama, sistem informasi pendapatan, yang kedua, sistem informasi pengeluaran, yang ketiga, sistem informasi produksi, yang keempat, sistem informasi penggajian, dan yang kelima, sistem informasi pelaporan. Alasan mengapa seseorang, khususnya mahasiswa akuntansi, harus mempelajari sistem informasi akuntansi ini yaitu seorang mahasiswa akuntansi yang jika mengerti konsep sistem informasi diharapkan dapat menjadi seorang perancang sistem informasi yang harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan bisnis dan membuatkan solusi ke dalam sebuah program aplikasi berbasis komputer. Biasanya permasalahan utama bukan pada bagaimana cara pemrogramannya. Permasalahannya adalah bagaimana membuat sistem informasi secara utuh sesuai yang diinginkan. Tentu saja, keberadaan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah perangkat sistem informasi harus menciptakan nilai tambah tersendiri kepada pemakainya. Keberadaan sistem informasi seharusnya menjadi sebuah investasi untuk perusahaan, bukan sebagai beban. Adapun peran sistem informasi dalam menciptakan nilai yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dan kekinian atau up-to-date catatan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kualitas perencanaan atau penyusunan anggaran dan pengendalian. Tujuan utama dari yang diinginkan setiap perusahaan dari aktivitas operasinya adalah untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dengan belajar sistem ini dapat diketahui proses-proses dalam suatu perusahaan, dapat dimengerti dan dapat dilakukan pemilahan proses mana yang tidak efektif, sehingga keefektifan sistem dapat tercapai. Apabila kita tidak belajar sistem, maka akan terlihat sistem perusahaan sebagai sesuatu yang kompleks dan sulit untuk dimengerti, apalagi untuk diperbaharui menuju ke arah efektivitas perusahaan. Ada beberapa tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan informasi bagi perusahaan, memperbaiki sistem informasi yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Tujuan pengembangan sistem informasi selanjutnya yaitu untuk mengurangi biaya clerical.
Biaya klerikal ini atau disebut biaya tulis-menulis dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Ada dua pihak yang dapat memanfaatkan informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi, yaitu pihak eksternal atau pihak luar yang dapat menggunakan sistem informasi akuntansi ini yang terdiri dari pelanggan, supplier, pemegang saham, instansi pemerintah, dan auditor. Sedangkan pihak internal atau pihak dalam yang dapat menggunakan sistem informasi akuntansi ini diantaranya manajemen dan karyawan. Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan ini diperoleh dari data-data transaksi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Kedua, yaitu ada informasi akuntansi manajemen. Informasi ini yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan akuntansi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 5 poin, yaitu poin pertama konsep sistem, yang kedua konsep data, yang ketiga konsep informasi, yang keempat konsep akuntansi, dan yang terakhir konsep sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.